Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Siti Anissa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Risa yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hak asasi manusia. Adapun anggota kelompok saya yaitu Melisa sebagai deskripsi kasus, Andea sebagai pemateri, Eli sebagai pemateri, Lisda sebagai pemateri, Sarah sebagai pemateri, Sylvia dan Rijal. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilakan untuk Melisa membacakan materi yang pertama. Angelin pertama kali dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015 saat bermain di depan rumah orang tua angkatnya dan tidak berpulang selama 3 hari. Keluarga pun melaporkan kasus hilangnya Angelin ke kepolisian sektor Denpasar Timur. Kemudian pada 17 Juni 2015, kakak angkat Angelin, Yvonne, membuat fanpage di Facebook dengan bernama Find Angelin Bali Missing Child. Berikut kronologi lengkapnya. 16 Mei 2015, Angelin terakhir terlihat di depan rumah. Orang yang melihat ialah Yvonne Mega, kakak sendiri. Karena tidak kunjung pulang hingga sore, keluarganya melaporkan soal kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. 19 Mei 2015, tim pencari Angelin mencari keberadaan bocah di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tim itu merupakan gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek. Polisi juga mengarahkan anjing pelacak untuk mengetahui arah perjalanan Angelin keluar rumah. Namun anjing pelacak hanya berputar-putar di sekitar rumah. 25 Mei 2015, tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi Polresta Denpasar. Sepakat melakukan kerjasama dalam menemukan Angelin. Di sana, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyebut kondisi keluarga Angelin tidak baik dari segi tempat tinggal hingga orang dewasa yang mengasuhnya. Diperoleh informasi, sikap temperamental itu diduga menjadi salah satu pemicu hilangnya anak tersebut. Lalu berdasarkan hasil investigasi orang terdekat, Angelin kerap mengalami penyiksaan baik fisik maupun mental. 1 Juni 2015, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Kota Denpasar mendatangi Polsek Denpasar Timur untuk mengetahui perkembangan pencarian Angelin. Kekhawatiran P2TP2A ialah hilangnya Angelin bukan karena diculik atau melarikan diri, melainkan justru dibunuh. Hal ini dinyatakan oleh pendamping hukum P2TP2A, Siti Sapura, tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkatnya. 5 Juni 2015, Menteri Perdagangan Aparatur Negara Reformasi ibu angkatnya. 5 Juni 2015, Menteri Perdagangan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Mempan RB, Yudi Krisnandi berkunjung ke rumah Angelin, namun kedatangan Yudi tidak disambut dengan baik oleh keluarga Angelin. Dia justru dilarang masuk oleh satpam sewaan yang bertugas menjaga rumah Angelin. 6 Juni 2015, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanda Yambis juga mengunjungi rumah Angelin. Namun Margeta menolak untuk menemuinya. 10 Juni 2015, Angelin ditemukan tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Jasadnya sudah dalam kondisi membusuk. Jenazah pun segera diotopsi di instalasi forensik RSUP Sanglah Denpasar, Bali.
gadis kecil yang sangat malang, yang pada saat itu kasus ini membuat masyarakat Bali menjadi terhenyak. Dan bahkan bukan hanya masyarakat Bali, namun semua masyarakat yang pada saat itu mengikuti perkembangan kasus ini. Angeline, gadis kecil cantik itu dilahirkan pada tanggal 9 Mei di tahun 2007. Ia lahir di sebuah klinik di daerah Canggu dari pasangan Ahmad Rosidi dan Hamidah. Di saat itu Rosidi merupakan kuli bangunan dengan penghasilan yang terbilang sangat minim, yaitu 30.000 per hari. Sementara biaya persalinan saat itu adalah 1.800.000. Di tengah kesulitan itulah, tetangga Rosidi mempertemukan mereka dengan Margriet. Margriet Christina Megawe bisa dibilang cukup berada dan bersedia melunasi semua tagihan persalinan. Namun dengan syarat, nantinya bayi tersebut akan diambil dan diasuh oleh Margriet. Meskipun bukan ini yang dikehendaki, namun bagaimanapun hanya inilah cara untuk melunasi semua tagihan itu. Mereka kemudian membuat kesepakatan berupa akta pengakuan pengangkatan anak yang ditulis oleh notaris Anne Wibowo. Belakangan diketahui, akta tersebut ternyata belum disahkan di pengadilan dan memang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bayi tersebut selanjutnya diberi nama Angeline, yang merupakan nama depan dari ibunda Margriet. Margriet juga rupanya menuliskan janji lainnya, di mana nantinya Angeline akan menjadi ahli waris dari harta keluarga Margriet. Namun dalam perjanjian itu, jika seandainya Angeline meninggal dunia, maka semua harta akan kembali jatuh ke tangan Margriet. Mereka juga sepakat orang tua kandung tidak boleh menemui Angeline sampai ia berumur 18 tahun. Di awal adopsi, Angeline diperlakukan tidak ubahnya anak kandung sendiri. Ia memiliki 2 kakak angkat yang sangat baik kepada dirinya. Mereka adalah Caroline Megawe, berumur 43 tahun, dan Christina Telly Megawe, berumur 34 tahun. Bahkan mereka mengajari Angeline dengan bahasa Inggris, sehingga sehari-hari Angeline berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan sangat fasih. Angeline juga dikenal sebagai gadis yang ceria. Ia begitu sangat disayang oleh sang ayah. Lebih tepatnya adalah ayah angkat atau suami dari Margriet, yaitu Douglas Scarborough. Diketahui mereka adalah keluarga yang sering berpindah-pindah tempat. Di antaranya Pekanbaru, Bekasi, dan terakhir adalah Bali. Namun pada tanggal 17 September 2008, Douglas meninggal dunia dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Angeline kini harus kehilangan kasih sayang dari sang ayah. Dan yang paling terpukul dari semua ini adalah Margriet. Inilah masa yang kemudian mengubah seluruh kehidupan mereka. Angeline yang kini diasuh orang tua tunggal mulai mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kasih sayang yang selama ini selalu ia terima kini berubah menjadi penyiksaan secara mental dan juga fisik. Tidak lain dan tidak bukan, hal itu dilakukan oleh ibu angkatnya sendiri, yaitu Margriet. Margriet kini berubah menjadi sangat temperamental. Hari-hari Angeline dijalani dengan sangat berat. Ia bertugas mencuci baju, mengepel lantai, memberi makan seluruh binatang peliharaan, seperti anjing, kucing, dan juga ayam. Rutinitas ini membuat tubuh Angeline tidak terawat, kurus dan juga berbau. Bahkan teman-teman sekelas pernah mengadu kepada guru bahwa mereka mencium aroma tidak sedap dari tubuh Angeline. Rupanya bau itu berasal dari kotoran ayam yang saat itu masih menempel di rambutnya. Angeline pun akhirnya dimandikan oleh guru di sekolah itu. Diketahui Angeline bersekolah di SD 12 Sanur yang ada di Denpasar. Sekolah itu ditempuh dengan jarak 2 km jika melewati jalan besar, dan bisa terpangkas menjadi 1 km jika melewati pematang sawah. Ia pergi ke sekolah berjalan kaki setiap hari. Untuk anak seusianya, yaitu kelas 2 SD, tentunya hal tersebut sangatlah berat. Apalagi sebelum ke sekolah, ia harus terlebih dahulu memberi makan ternak, membersihkan rumah, dan ia pun harus mempersiapkan sarapannya sendiri. Sungguh sangat tidak terbayang, anak sekecil Angeline harus melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Bahkan perlakuan Margriet terhadap Angeline bisa dikatakan seperti memperlakukan seorang budak. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolah. Tidak mengherankan jika Angeline sangat sering terlambat datang ke sekolah. Padahal jadwal masuk kelasnya adalah pukul 12 siang sampai dengan pukul 5 sore hari.
Di sekolah, dirinya dikenal sangat pendiam, pemurung, lusuh, dan kesedihan selalu terlihat dalam dirinya. Para guru di sekolah tentunya menjadi sangat curiga. Mereka mencoba menanyakan langsung kepada Angeline. Namun Angeline sama sekali tidak mau bercerita. Yang besar kemungkinan, ia ketakutan jika seandainya Margaret mengetahui. Satu hal yang berani Angeline ungkapkan adalah dirinya sangat kelaparan. Hal tersebut tentunya membuat para guru menjadi sangat iba. Namun ketika mereka menanyakan kepada Margaret, ibu itu menjawab bahwa Angeline tidak pernah mau makan pagi, meskipun sarapan telah dihidangkan. Fakta yang jelas berbeda, di mana Angeline makan lahap sampai dengan 2 piring ketika para guru memberinya sarapan. Yang menambah kecurigaan para guru, Margaret mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Angeline. Namun nyatanya, para guru sering melihat luka lebam di tubuh Angeline. Bekas lebam tersebut disinyalir imbas dari perlakuan kasar yang dilakukan oleh ibu angkatnya sendiri. Singkat cerita, di tanggal 16 Mei 2015, Christine, yaitu kakak angkat Angeline yang berkuliah di Amerika Serikat, membuat laman di Facebook yang berjudul Find Angeline, Bali Missing Child, yang intinya adalah menginformasikan bahwa adiknya bernama Angeline telah menghilang. Begitupun dengan kakak tiri lainnya, yaitu Caroline, yang menyebarkan selebaran bahwa adiknya telah menghilang. Padahal sebelumnya beberapa orang masih melihat Angeline bermain di depan rumah di jalan sedap malam. Ia di saat itu terlihat mengenakan daster berwarna biru muda. Tak disangka, keesokan harinya banyak warga yang membagikan informasi kehilangan Angeline. Hingga informasi itu juga sampai ke telinga polisi. Dan Margaret pada saat itu berdalih bahwa Angeline diculik saat bermain di depan rumah. Polisi dengan cepat langsung melakukan pencarian. Mereka mencari Angeline dari Denpasar hingga masuk ke wilayah Banyuwangi, yaitu tempat orang tua kandungnya. Hal tersebut tidak membuahkan hasil. Polisi juga memeriksa kamera CCTV di sekitar lokasi, memeriksa sambungan telepon, serta menggunakan anjing pelacak untuk mencarinya. Namun anjing pelacak tidak bisa mengendus jejak Angeline dan hanya terus berputar di sekitar rumah. Kecurigaan sebenarnya sudah mulai muncul, namun polisi masih menangani kasus ini dengan sangat hati-hati. Begitu hebohnya berita mengenai hilangnya Angeline, membuat KPAI akhirnya datang ke rumah Margaret dan berkomunikasi langsung dengan ibu itu. Mereka sempat tertegun melihat kondisi rumah yang sangat tidak layak. Pekarangan rumah penuh dengan kandang ayam, membuat tempat itu menjadi kotor dan juga berbau. Melihat kondisi itu, KPAI berniat mengambil hak asuh Angeline. Namun Margaret tiba-tiba menjadi histeris. Ia menangis dan mengatakan akan membunuh siapa saja yang mengambil Angeline karena ia sangat menyayanginya. Selain dari KPAI, 2 menteri juga datang, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun kedatangan keduanya ditolak oleh Margaret. Sikap Margaret yang sangat labil dan tidak kooperatif membuat polisi justru semakin curiga. Apalagi Margaret kadang membuat alasan yang tidak konsisten dan terkadang bertentangan dengan fakta yang ditemukan. Ketika mereka memeriksa pembantu Margaret, yaitu Agus Taihambamai, pembantu tersebut akhirnya mengakui bahwa Margaret pernah memukul hidung Angeline hingga berdarah. Rabu, 10 Juni 2015, polisi akhirnya mengambil sikap tegas dengan memeriksa kembali rumah dan juga pekarangan secara menyeluruh. Angeline pun akhirnya berhasil ditemukan, memeluk boneka Barbie miliknya, tak bernyawa dan membusuk di bawah pohon pisang. Sebuah penemuan tak terbantahkan yang sangat menyayat hati. Dengan posisi memeluk boneka, seolah menunjukkan penderitaan yang sangat dalam. Kini penderitaan itu benar-benar telah pergi. Dari hasil otopsi, Angeline diketahui meninggal sejak 3 minggu sebelumnya. Di tubuh jenazah ditemukan bekas luka kekerasan, berupa memar pada wajah, leher serta anggota gerak atas dan juga bawah. Di punggung kanan jenazah ditemukan luka bekas sundutan rokok. Selain itu ditemukan juga luka lilitan dari tali plastik sebanyak 4 lilitan. Dan sebab kematiannya sendiri dipastikan karena hantaman benda tumpul pada wajah dan juga kepala. Seolah latah dan tak bisa mengelak,
Polisi langsung meringkus Margaret dan juga Agus selaku pembantu rumah tangganya. Namun bukan berarti kasus ini berakhir. Persidangan yang terjadi begitu alot dan berjalan sampai dengan 4 bulan. Margaret masih terus mengelak, menuduh Aguslah yang telah membunuh Angeline. Namun dalam perkembangan kasusnya, pelaku utama kemudian mengarah kepada Margaret. Bukti pengakuan Agus, hasil kedokteran forensik, dan juga hasil dari olah TKP menjadi dasar polisi untuk menetapkan Margaret adalah pelaku utama. Margaret membunuh Angeline dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai dan juga ke dinding. Agus yang mendengar Angeline merintih, kemudian membuka pintu kamar dan melihat Angeline sudah tidak berdaya. Kepala dan telinga Angeline sudah mengeluarkan darah segar. Dalam keadaan tak berdaya, Margaret masih sempat menyuruh Agus untuk memperkosanya, yang kemungkinan untuk menyiapkan alibi bahwa Agus yang membunuh Angeline. Namun Agus menolaknya. Meski demikian, Agus juga berperan dengan membantu menguburkan jenazah Angeline. Yang perlu digarisbawahi, pengakuan Agus dan juga Margaret masing-masing sama-sama tidak konsisten. Mulai dari tempat, waktu, dan juga cara membunuh, semuanya kerap berubah-ubah di setiap persidangan. Bahkan Agus dan Margaret, mereka sering saling melempar tuduhan dalam persidangan. Setelah melewati proses persidangan yang panjang, Agustai divonis dengan 10 tahun penjara. Sementara Margaret divonis dengan penjara seumur hidup. Motif yang dilakukan oleh Margaret diduga adalah masalah ekonomi dan juga harta yang merujuk kepada akta pengangkatan Angeline di tahun 2007. Itulah kisah dari penyiksaan dan pembunuhan terhadap Angeline, gadis kecil yang sangat malang yang harus menerima cobaan berat dalam hidupnya. Banyak informasi yang masih belum ditampilkan dalam video ini, khususnya dalam proses persidangan. Dan jika ada kesalahan ataupun ada pendapat yang berbeda, silahkan tuangkan dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini video dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. D. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Lalu hargai persiapan langgar pada kasus ini. Lalu hargai persiapan. Hak yang direnggut adalah hak untuk hidup yang terdapat pada pasal 28A yang berbunyi hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Serta pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Semua orang berhak untuk hidup dan kehidupan yang layak, termasuk Angeline. Namun, Angeline tidak mendapatkan hak tersebut. Dia disiksa hingga dibunuh secara kejam karena kebutaan sang ibu angkat terhadap harta. Pembunuhan sendiri terbagi menjadi 3 macam. Pertama, membunuh dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut pertama, balik atau dewasa, kedua, mempunyai niat atau rencana untuk membunuh, ketiga, memakai alat yang mematikan. Contohnya dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, dan memukul benda keras dengan benda keras dan lain-lain. Selanjutnya membunuh seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang terjadi sengaja dilakukan oleh seorang mukallaf
dengan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak diniatkan untuk membunuh, atau mungkin hanya untuk bermain-main. Misalnya, dengan sengaja memukul seseorang dengan cambuk ringan, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Yang terakhir, membunuh tersalah seseorang dengan cambuk ringan, akan tetapi yang terkena pukul kemudian meninggal. Yang terakhir, membunuh tersalah, yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata tanpa direncanakan dan tanpa maksud sama sekali. Misalnya, seseorang melempar batu atau menembak burung, akan tetapi terkena orang kemudian meninggal. Dalam kasus ini, terdakwa Margrit melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 76I. Pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dan pasal 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 76I Junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76B Jo pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta pasal 76A huruf A Jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sehingga Margrit dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Agustai dikenakan pasal 338 KUHP, pasal 353 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 KUHP, pasal 335 ayat 3 yang berbunyi, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Hakim juga memutuskan perbuatan terdakwa melanggar pasal 340 KUHP, Jo pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban. Dalam sila pertama, kita memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara, yaitu berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai pilihan dan keyakinan masing-masing, serta wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaan. Dalam sila kedua, kita berhak mendapatkan keadilan di mata hukum, kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Kita juga berkewajiban bersikap adil, membela kebenaran dan menjunjung nilai kemanusiaan. Dalam sila ketiga, kita memiliki hak ikut serta dalam bela negara dan menjadi abdi negara, dan berkewajiban memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menghargai serta menghormati segala perbedaan yang ada di Indonesia. Dalam sila keempat, kita berhak mengeluarkan pendapat dan berhak mengikuti pemilihan umum, serta wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Dalam sila kelima, kita berhak mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah dan berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Kita juga berkewajiban mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Upaya yang dilakukan Mabes Polri akan terus mendukung pengungkapan kasus kekerasan dan pembunuhan pada anak tersebut. Menurut Budi, Polri akan terus menelusuri kasus ini hingga proses adopsi yang dialami korban. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Bali, Inspektur Jenderal Polisi Roni F. Sompi, perkara itu saat ini sedang memasuki tahap pembuatan resum berita acara pemeriksaan hasil penyelidikan.
Nantinya, hal itu bakal melengkapi berkas perkara dan kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Roni menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan JPU yang sejak awal ikut memberikan masukan supaya tidak terjadi pengulangan dalam pembuatan BAP. Pihak pemberdayaan perempuan, Menteri mengatakan langkah antisipasi yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka salah satunya dengan mengalokasikan dana dekonsentrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk semua provinsi serta kabupaten atau kota. Dana ini untuk menguatkan keberadaan P2T P2A di daerah, terutama yang belum memilikinya. Untuk program penguatan sumber daya manusia, termasuk membayar aktivis yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan anak, katanya. Selain itu, lanjut Menteri, saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mencari suatu daerah yang memiliki program pelindungan terhadap perempuan dan anak. Salah satunya Kabupaten Rembang yang sudah memiliki peraturan desa untuk membentuk kelompok perlindungan anak di desa. Kita mulai upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dari desa. Dengan peraturan desa ini, jumlah kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak yang tadinya tinggi mencapai ratusan bisa dikurangi. Jadi, program ini bisa diaplikasikan ke desa-desa lainnya di Indonesia, ujar Menteri. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam kasus Angelin adalah dengan mensinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian atau lembaga yang terkait dengan isu kasus Angelin. Dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam kasus Angelin ini, yakni melakukan suatu upaya penetapan dan pelaksanaan kebijakan perundang-undangan untuk kedua tersangka. Kementerian Kesehatan, yaitu melakukan otopsi terhadap tubuh korban dan memberikan hasil otopsi kepada pihak berwajib. Jessica? Ya? Maaf, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Sebelumnya sudah tahu tidak tentang kasus Angelin? Ya, saya tahu. Apa pendapat kakak mengenai kasus Angelin? Menurut saya merasa kasihan terhadap Angelin karena dia masih di bawah umur, tetapi harus mengalami perlakuan buruk dari ibu angkatnya, dan juga dibunuh oleh suruhan ibu angkatnya hanya karena sebuah warisan. Terima kasih atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Rangkaian acara diskusi ini telah selesai. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari kasus ini. Jadi, kesimpulan dari kasus Angelin ialah akhir dari kasus ini, ibu sambungnya yang bernama Margaret Magawe terbukti membunuh Angelin dengan meredarkan kabar Angelin diculik. Setelah menjalani proses peradilan hingga ke Mahkamah Agung, Margaret divonis hukuman seumur hidup, sedangkan Agustai harus menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Angelin, kisahmu sesakkan jantungku. Karya Ferdi Eva. Kulihat matahari siang tadi berkaca-kaca. Sebenarnya ia marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bisu paku di langit sana, dan aku pun terhenyak seketika jantungku sesak dalam bungkusan kuning tergeletak, tinggal tulang-tulang berserakan. Angelin, ceriamu dipendam oleh tangan-tangan dendam, oleh jiwa-jiwa hitam ditimbun disembunyikan dalam kelas. Angelin, bocah ayu tanpa dosa yang selayaknya dapat cinta oleh ibu yang tak pernah merasa sakitnya menanti di 9 bulan datangnya. Angelin, bocah tercinta direnggut sia-sianya umum melayang di angkasa teruruk genang air mata. Tuhan, rangkullah ia, mesra-mesra sepenuh cinta manjakan ia di nirwana.
agar kematiannya adalah potret kasih sayang yang semakin buram saja. Di sini, di negeri ini. Demikian diskusi kelompok 4. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator memohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok penyaji. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini tuh day one. Kali ini kita tuh lagi milih-milih kasus. Terus juga di sini ada yang berdiskusi, ada yang lagi nyari-nyari juga untuk kasus yang kita pilih ini. Terus di sini tuh kita lagi nyari pemateri, deskripsi kasus. Terus juga ini tuh ada yang nyari-nyari juga. Di sini ada yang lagi benerin laporan sama buat PPT guys. Dan udah selesai. Jadi lanjut ke day 2 guys. Day 2 guys, di sini Rija tuh mau buat hiburan, tapi dianya malah bercanda mulu. Jadi gak fokus deh. Day 3 di sini kita tuh lagi kumpul dulu karena mau buat narasumber dan reporter. Terus juga di sini ada Rijal, ada Sarah, ada Lisda, ada Andea sama Elis dan aku. Dan di sini tuh tempatnya agak gelap jadi kita pindah. Terus juga di sini tuh lagi nanya-nanya gitu dan akhirnya kita selesai juga guys. Dan ini last day guys, day 4. Lagi rapihin materi. Ada Elis lagi sibuk bukan bikin video guys, tapi ngedit video. Iya, iniin PPT guys. Aku di sini lagi kerja kelompok. Alhamdulillah di sini udah selesai, jadi kita siap-siap untuk pulang dan selesai guys.